Halo, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara untuk membuat notifikasi pada Telegram yang terhubung dengan Google Formulir kita. Langkah awal ya yang kita harus siapkan adalah buka browser. Oke, maximize. Jika sudah tampilan Google, kita bisa langsung klik tanda titik 9 atau kita bisa ketikkan Google terlebih dahulu. Jika sudah, lalu klik ini aplikasi, terus lari ke Google Drive. Oke, jika sudah tampil aplikasi Google Drive kita, maka kita buat Google Formulir dengan cara klik baru, lalu pilih lainnya, pilih Google Formulir. Tunggu sebentar. Jika sudah tampil seperti ini, kita pergunakan file Google Doc yang ada di Google Drive kemarin. Dengan cara adalah kita klik add-on Form Builder, karena kita sudah ada dokumennya. Klik Start. Lalu pilihnya adalah Google Doc. Pilih dokumen yang dijadikan soal kita. Misalkan yang ini, biar uji coba, klik Select. Tunggu sebentar. Jika sudah, kita import. Tunggu beberapa menit. Ya, kalau sudah seperti ini, kalau sudah ke import, berarti ini bisa kita close langsung. Lalu kita kasih, ingat di sini selalu nama, terus diwajib diisi, langsung di add lagi. Ini adalah kelas, pilihnya adalah jawaban singkat, lalu jawab diisi, wajib diisi. Nah, langkah berikutnya, karena ini sebagai untuk soal ulangan atau sebagai quiz, maka kita klik simbol gear, lalu pilih quiz, jadikan ini sebagai quiz. Ini kita centang semua, lalu presentasinya tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lainnya, tidak usah. Lalu klik umum, batasi ke satu tanggapan saja. Jika sudah, klik simpan. Oke, jika sudah tersimpan, kita jangan lupa untuk soalnya kembali lagi kita memberi kunci jawaban. Caranya berarti klik soalnya, terus pilih kunci jawaban. Dan ini akan spasinya ada 25. Lalu klik selesai. Sama keduanya juga kayak gitu. Klik kunci jawaban. Jakarta 25. Selesai. Lanjutkan sampai ke soal yang Bapak Ibu buat. Klik kunci jawaban. Ini. Lalu klik selesai. Jika sudah, langkah berikutnya kita beri judul pada materi ini. Untuk Google Formulir ini, misalkan ulangan harian 1. Ini ulangan harian 1. Nah, jika sudah, langkah berikutnya adalah kita ke respon. Lalu kita klik yang simbol spreadsheet. Di sini kita misalkan responnya dihapus, jadi ulangan harian 1, lalu klik buat. Ini sebentar. Nah, oke, jika sudah tampilan spreadsheet seperti ini, langkah berikutnya kita tambahkan sheet 1 lagi. Tinggal klik tanda plus, sheet. Lalu diganti nama sheet 2-nya dengan cara klik kanan pada sheet 2, lalu ganti nama, ganti dengan chat_id. Oke, kalau sudah,
ketikkan juga di kolom A baris 1 dengan _id. Untuk apa? Di sini untuk men-save atau menyimpan ID pada Telegram kita nanti. Oke, kalau sudah, jadi ada dua sheet, form responden sama chat ID. Langkah berikutnya adalah klik form response, sheet form response. Lalu kita klik menu alat, lalu klik editor script. Tunggu sebentar. Nah, jika sudah muncul seperti ini, berarti ini adalah tampilan buat script editor kita. Jadi untuk menaruh script untuk menyambungkan antara Google Form dengan Telegram. Nah, langkah berikutnya adalah kita beri judul dulu. Misalkan di sini adalah server notifikasi. Oke, lalu klik OK. Tunggu beberapa menit atau hingga judul itu berubah. Oke, jika sudah terganti, maka codingan yang ini, script yang di bawah ini kita hapus saja, lalu kita ganti dengan script yang sudah dibuat, kopikan, lalu dipaste ke sini. Oke. Nah, ini adalah beberapa script untuk menghubungkan antara Google Form dengan Telegram. Nah, untuk script tersendiri ini akan saya berikan di deskripsi video ini. Silahkan kalian tinggal copy paste saja. Lalu langkah berikutnya adalah kita mencari variabel token. Nah, di sini variabel token kita bisa dapat dengan cara kita mendaftarkan via Telegram atau kita membuat sebuah booth baru. Jadi langkah berikutnya adalah buka YouTube baru, kita bukakan Telegram web. Oke, kalau sudah, klik saja paling sama. Silakan kalian login dulu menjadi bisa Telegram, sama kok tipenya kayak WhatsApp web. Tapi kalau Telegram ini mau terhubung dengan nomor HP. Jadi jika yang belum mempunyai aplikasi Telegram, maka silakan install terlebih dahulu aplikasi Telegram ini. Jika sudah, kalian login, lalu kita search di sini, kita cari adalah Bootfather, akun Bootfather. Kalau sudah tampilan seperti ini, kita ketikkan hi, tunggu beberapa, lalu klik yang new boot, kita membuat boot baru. Nah, pada saat yang di sini kita diminta untuk nama panggilan. Misalkan di sini adalah Alfian. Oke, terus di sini untuk username your boot, berarti Alfian_boot. Untuk nama boot dan nama panggilan itu terserah sampai emang tersedia untuk bootnya kita. Boot itu adalah robot ya. Lalu enter. Oke, kalau seperti ini berarti sudah ada. Kita harus cari yang lain lagi. Misalkan sudah ada juga. Seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini balasannya, berarti kita sudah berhasil membuat sebuah bot atau robot pada Telegram nanti yang berfungsi untuk semua notifikasi ketika anak mengerjakan soal kita, maka langsung lempar hasilnya ke Telegram ini. Nah, untuk copy tokennya, token yang variabel token ini ada di sini.
tinggal dikopikan saja, copy, lalu di sini dipastekan. Pastikan di var token ini dipastekan edit yang use this token. Kalau sudah, kita lari ke sini, function isian. Nah, function isian ini berguna untuk mendeteksi nama kelas core ini ada di kolom mana. Nah, ini lihat ada di spreadsheet ini. Misalkan nama kita hitungnya adalah di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Karena kita hanya butuh skor, nama, dan kelas, maka kita lihat adalah pertama adalah nama, berarti 0, 1, 2. Berarti pada kolom 2, kelasnya itu pada kolom ketiga, skor itu pada kolom ke-1. Berarti sini sudah benar. Jika sudah, kita save aja. Mau sampai disket, terus lalu pilih yang simbol jam ini, klik. Ini untuk membuat trigger atau pemicu. Jadi kapan data ini akan terkirim ke Telegram kita, maka ini diatur di pemicu atau trigger. Lalu klik tambah pemicu. Cashbooknya di sini diganti dengan isian. Terus sumbernya dari spreadsheet, pilih jenis acaranya. Jadi mau kita kapan data yang ada di Google Form ini terkirim ke Telegram, maka pada saat mengirim formulir. Kalau sudah, klik simpan saja. Nanti akan muncul notifikasi harus memasukkan login akun lagi. Kita pilih akun yang sesuai dengan tadi kita buat. Klik. Nah, ketika ada verifikasi ini, kliknya adalah lanjutkan. Lalu pilih yang paling bawah, buka server notifikasi tidak aman, nggak masalah. Diklik saja. Kalau sudah seperti ini, kita klik izinkan. Tunggu beberapa menit. Oke. Jika seperti ini, berarti ini sudah selesai atau sudah berhasil. Nah, ini bisa di close saja. Langsung balik lagi ke server notifikasi. Yang kita langkah berikutnya adalah kita ubah dalam web APL URL. Nah, caranya gimana? Kita publikasikan dulu. Klik publikasikan, terapkan sebagai aplikasi web. Di sini kita pilihnya adalah anyone event anymore. Langsung deploy. Nah, ini kode ini yang kita harus kopikan. Di copy, lalu di OK, pastekan di template. Nah, di sini lalu kita paste. Oh ya, untuk Google Script sendiri ini, ketika kita mau nge-save, itu pasti harus naikkan versinya. Berarti publikasikan, sama terapkan sebagai web, versinya diganti new, dan seterusnya sampai kalau tidak ada. Jadi kita nge-save harus seperti itu, yang berbeda dengan yang lain. Jika sudah sampai seperti ini, kita klik pilih fungsi, klik yang save webhook, lalu klik jalankan. Beberapa. Untuk melihat apakah coding ini berhasil atau tidak, kita klik tampilan, langsung klik log. Nah, jika sudah ada notifikasi seperti ini, berarti maka sudah berhasil harusnya. Lalu kita coba ke Telegram. Tadi kita bikin namanya adalah ini. Klik saja Pirate Bot. Lalu klik Start. Nah, kalau seperti ini berarti si server notifikasi ini sudah merespon ke Telegram kita. Di sini kita disuruh mengetikkan back, lalu enter. Nah, kalau seperti ini berarti kita sudah mendapatkan ID-nya. Kita lihat di spreadsheet kita. Balik di spreadsheet, klik sheet yang di get ID. Nah, ini ID kita. Berarti seharusnya sudah berhasil ketika nanti anak
menjawab, dia akan terlempar ke bot kita atau robot Telegram kita. Kita coba saja ke sini, Google Form-nya, lalu kita tinjau, kita isikan nama Alfian kelas 11, misalkan namanya ini kita bikin salah, lalu klik kirim. Jika berhasil, maka seharusnya akan terkirim notifikasi ke Telegram kita. Kita buka ya Telegram webnya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Maka antara Google Form dengan Google Sheet dan Telegram ini sudah terhubung. Nah, sekian tutorial menghubungkan antara Google Form, Google Sheet, dan Telegram, aplikasi Telegram. Maka kita hasilnya. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat malam.